Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Amelia dari kelas Manajemen Reguler Malam semester 6. Saya akan mempresentasikan anggaran piutang. Penyusunan anggaran piutang tujuan umumnya yaitu mampu menyusun anggaran piutang. Lalu tujuan khususnya yaitu memahami tentang jenis dan manfaat anggaran piutang, memahami tentang faktor yang mempengaruhi anggaran piutang, dan yang terakhir menyusun anggaran piutang. Pengertian anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit, disertai dengan perubahan-perubahan, yaitu penambahan piutang, piutang tertagih, sisa piutang, dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Sebagai dasar penyusunan anggaran kas, karena penerimaan piutang merupakan salah satu sumber penerimaan kas. Anggaran piutang pertama, tidak semua perusahaan mampu menjual secara tunai. Yang kedua, penjualan secara kredit melahirkan piutang. Yang ketiga, piutang dagang mempengaruhi arus kas. Keempat, dibuatnya anggaran piutang, maka manajemen dapat merencanakan arus kas. Yang selanjutnya yaitu manfaat dan resiko penjualan kredit. Yang pertama, piutang muncul karena adanya penjualan secara kredit. Yang kedua, pemberian piutang dapat memperluas pelanggan. Yang ketiga, memberikan kredit memiliki resiko, yaitu resiko tertanamnya harta dalam piutang, dan resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang. Yang keempat, perlu adanya penyisian piutang tidak tertagih. Langkah-langkah menyusun anggaran piutang. Yang pertama yaitu menentukan besarnya jumlah penjualan tunai dan jumlah penjualan kredit yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam waktu 1 bulan atau triwulan. Yang kedua, menentukan besarnya BOP, debitur yang dicadangkan. Yang ketiga, mengetahui atau mengidentifikasi term of credit. Faktor-faktor penting dalam penyusunan anggaran piutang. Yang pertama yaitu anggaran penjualan. Makin besar jumlah penjualan kredit, maka makin besar pula jumlah piutang. Yang kedua, persaingan. Mempertahankan tingkat penjualan dengan penjualan kredit untuk menarik konsumen. Semakin tinggi persaingan, semakin tinggi pula penjualan secara kredit. Yang ketiga, syarat penjualan atau pembayaran, misalnya 2/10, N/30, yaitu apabila semakin besar diskon yang diberikan, akan semakin kecil piutang. Yang keempat, kebijakan penagihan piutang. Intensitas aktivitas penagihan mempengaruhi jumlah dan kecepatan pengumpulan piutang, sehingga biaya pengumpulan piutang semakin besar dan sebaliknya. Penilaian konsumen atau 5C, terdapat karakter, capacity, capital, condition, dan collateral. Karakter itu bagaimana sifat atau watak seseorang. Sifat dan watak pelanggan benar-benar harus dapat dipercaya, jujur, berniat baik untuk membayar utang. Yang kedua yaitu capacity, kemampuan membayar calon debitor. Bagaimana kemampuan dan kesanggupan membayar kreditnya. Yang ketiga yaitu capital, posisi keuangan calon debitor. Kondisi keuangan calon debitor dengan melihat perbandingan posisi utang dengan kekayaannya. Yang keempat, condition, keadaan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan nasional, serta keamanan masa yang akan datang. Yang kelima yaitu collateral, jaminan kredit. Adanya jaminan kredit yang diberikan bisa dalam bentuk garansi bank ataupun jaminan tambahan lainnya. Ada satu contoh soalnya. Budget pengumpulan piutang dapat disusun berdasarkan penjualan kredit dengan memperhatikan kebiasaan pembayaran pelanggan dalam melunasi piutang. Contohnya yaitu PT Nusantara berencana membuat anggaran pengumpulan piutang untuk 6 bulan pertama tahun 2021. Anggaran penjualan selama 6 bulan pertama 2020 adalah Januari 100 juta, Februari 110 juta, Maret 110 juta, April 120 juta, Mei 105 juta, Juni 125 juta, dengan syarat pembayaran 5/10 N/10. Penjualan dianggap awal bulan. Penjualan bulan November dan Desember 2020 masing-masing 90 juta dan 95 juta. Menurut pengalaman pembayaran piutang tersebut adalah 30% dibayar dengan memanfaatkan diskon, 10% dibayar pada bulan penjualan tanpa memanfaatkan diskon,
50% dibayar 1 bulan setelah bulan penjualan. 10% dibayar 2 bulan setelah bulan penjualan. Penyelesaiannya yaitu, sebelum kita membahas piutang di bulan Januari sampai bulan Juni, kita membahas piutang di bulan sebelumnya pada tahun 2020, yaitu piutang bulan November dan piutang bulan Desember, di mana piutang bulan November yang diterima di bulan Januari dengan diskon 10% yaitu 9 juta, dan piutang bulan Desember yang diterima di bulan Januari sebesar 50% dan hasilnya 47.500. Dan piutang bulan Desember yang diterima di bulan Februari hanya mendapatkan diskon 10%, yaitu 9.500. Lalu piutang yang diterima di bulan Januari dengan diskon 30% sama dengan 30 juta. Diskon ditambahkan 50% dikali 30 juta sama dengan 1.500.000. 30 juta dikurang 1.500.000 hasilnya 28.500.000. Yang diterima di bulan Januari ialah 38.500.000. Dan dengan diterima di bulan Februari, diskon 50%, hasilnya 50 juta. Dan piutang yang diterima di bulan Maret dengan diskon 10%, hasilnya 10 juta. Nah, berikut anggaran pengumpulan kas di bulan Januari sampai Juni 2021 yang diterima per tiap bulannya. Dan berikut tabelnya. Nah, kesimpulannya adalah piutang dapat memberikan tambahan keuntungan, namun dapat juga mengakibatkan timbulnya kerugian. Piutang sebagai salah satu bentuk investasi akan menyerap modal yang tersedia. Maka, dengan adanya piutang, modal yang tersedia untuk investasi lain akan berkurang. Dengan adanya piutang dagang, kebutuhan modal kerja akan meningkat. Maka perlu dibuat suatu kebijakan yang jelas untuk mengatur masalah tersebut. Demikianlah penjelasan tentang anggaran piutang dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.